Cerita berlatar tahun 1999 di Provinsi Heilongjiang, Cina, dengan adegan sebuah truk yang berisi batu bara. Truk itu sedang menurunkan muatannya di pabrik. Saat sedang memproses bongkahan batu bara tersebut, seorang karyawan menemukan potongan tangan manusia. Di tempat lain tampak seorang pria bernama Zhang Zili yang merupakan seorang detektif kepolisian. Ia sedang berusaha mencegah istrinya untuk pergi meninggalkannya. Ternyata ia dan istrinya telah bercerai. Kembali ke pabrik batu bara, setelah ditemukannya potongan tangan di sana, pihak kepolisian pun langsung turun untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Dan ternyata tidak hanya potongan tangan saja yang ditemukan, tetapi ditemukan juga potongan tubuh lainnya di semua perusahaan batu bara yang ada meliputi area seluas 100 km. Zhang Zili yang baru saja ditinggalkan istrinya harus menyelidiki kasus ini, dan akhirnya mereka berhasil menemukan identitas korban. Korban tersebut bernama Zichun, seorang operator batu bara. Polisi lalu pergi menemui istri korban yang bekerja di toko laundry untuk dimintai keterangan. Detektif Zhang Zili juga menemui rekan kerja korban untuk dimintai keterangan. Polisi berhasil mendapatkan informasi tentang seorang pria yang melakukan banyak pengiriman batu bara ke pabrik TKP pada sekitaran waktu pembunuhan. Polisi menduga pria ini dibantu oleh adiknya, karena tidak mungkin ia bisa menyebarkan potongan tubuh-tubuh itu dalam waktu yang singkat. Lebih mencurigakan lagi, ternyata pria itu juga telah berhenti bekerja semenjak ditemukannya potongan tubuh tersebut. Lalu detektif Zhang Zili dan polisi lainnya mencari pria itu dan adiknya ke sebuah salon. Di sana, pria itu berusaha melarikan diri. Tetapi detektif Zhang Zili berusaha mengikat kedua tangan tersangka dengan borgol. Saat sedang diinterogasi, polisi mengambil jaket tersangka dan mendapati sebuah pistol. Malangnya pistol itu terjatuh dan tersangka mengambilnya, lalu menembak mati dua polisi itu. Sontak Zhang Zili kaget dan langsung menembak tersangka tersebut, sehingga kedua tersangka langsung terkapar. Kejadian ini membuat penyelidikan lebih lanjut akan kasus potongan tubuh itu dihentikan. Cerita pun berlanjut ke tahun 2004. 5 tahun kemudian, Zhang Zili yang sedang mabuk di tepi jalan dihampiri oleh seorang pria. Pria itu menanyakan apakah ia baik-baik saja. Zhang Zili yang mabuk lalu menampar pria itu. Kemudian, pria itu pergi dengan menukar sepeda motornya dengan sepeda motor Zhang Zili yang lebih bagus. Setelah kejadian yang menewaskan rekan kerjanya, memang Zhang Zili tampak hidup dalam kesedihan. Ia juga ternyata telah keluar dari kepolisian dan sekarang bekerja sebagai keamanan di sebuah pabrik. Bosnya memarahinya karena ia sering mabuk dan telat masuk kerja. Lalu bosnya menyuruh Zhang Zili untuk menikah lagi karena ia harus memperbaiki hidupnya yang berantakan. Saat berada di luar, Zhang Zili melihat temannya waktu di kepolisian yaitu Detektif Wang di sebuah mobil. Ia pun menghampirinya. Detektif Wang kini telah diangkat untuk menangani kasus skala besar. Detektif Wang lalu membahas 2 buah kasus pembunuhan yang baru saja terjadi. Karena penasaran, Zhang Zili pun ikut dalam obrolan mereka. Kedua korban merupakan seorang bekas pekerja pabrik dan didapati bahwa kedua korban pernah mengencani seorang wanita yang sama. Detektif Wang menceritakan bahwa wanita itu merupakan janda dari Zichun, operator batubara yang tewas 5 tahun lalu dan ditemukan potongan tubuhnya. Wanita itu bernama Wu Zichen. Wu Zichen masih bekerja di toko laundry. Anehnya semua pria yang pernah berhubungan dengan Wu Zichen semuanya meninggal. Zhang Zili yang penasaran mencoba untuk mencari info dengan mendatangi Wu Zichen di tempatnya bekerja. Biar bagaimanapun, ia masih menyimpan jiwa polisi dalam dirinya. Malam harinya, Zhang Zili juga mengikuti Wu Zichen saat hendak pulang ke rumah. Detektif Wang mencari info dengan mewawancarai orang-orang di sekitar kediaman korban. Detektif Wang bertanya bagaimana hubungan Wu Zichen dengan pemilik laundry tempatnya bekerja yang bernama Mingrong. Zhang Zili yang masih mencoba menjadi detektif mengunjungi kembali laundry tempat Wu Zichen bekerja.
Saat ditanyai oleh Zhang Zili, Mingrong pemilik laundry mengatakan ia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Wu Zichen. Ia hanya kasihan kepadanya karena Wu Zichen memiliki hidup yang menyedihkan. Mingrong menjelaskan, pada tahun 1999, Wu Zichen pernah merusak jaket seorang pria dan pria itu diminta ganti rugi sebesar 28.000 yuan. Karena tidak sanggup membayar, pria itu mengganggu Wu Zichen selama seminggu. Namun setelah itu, pria itu tidak pernah kembali lagi. Ternyata Wu Zichen menyadari bahwa Zhang Zili mengikutinya. Wu Zichen menyodorkan sebuah kertas bertuliskan "Jangan mengikutiku", lalu Zhang Zili pun pergi. Malam harinya Zhang Zili masih saja mengikuti Wu Zichen saat ia akan pulang ke rumah. Saat akan mengikuti Wu Zichen, Zhang Zili mendapati sebuah jejak kaki di atas salju yang sepertinya jejak kaki itu tidak jauh dari tempat Wu Zichen berada. Adegan berlalu di sebuah truk. Di dalam truk terlihat Mingrong sedang berduaan dengan seorang wanita. Ternyata wanita ini adalah seorang pekerja prostitusi yang disuruh oleh detektif Wang untuk berhubungan dengan Mingrong. Ia hanya disuruh untuk mencoba gaun. Jelas bahwa Mingrong punya hasrat yang menyimpang kepada lawan jenis. Cerita berlanjut, di laundry terlihat Wu Zichen tengah diraba-raba oleh Mingrong. Lalu tiba-tiba Zhang Zili pun datang untuk mengambil bajunya. Setelah sadar bahwa tangan Wu Zichen terluka, Zhang Zili langsung pergi tanpa mengambil laundryannya. Malam harinya, Zhang Zili datang lagi dengan membawa obat untuk tangan Wu Zichen. Lalu datang seorang pria yang banyak bicara ingin menyetrika bajunya, namun langsung diusir oleh Zhang Zili. Hal itu membuat Wu Zichen sedikit tersenyum karena Zhang Zili peduli padanya. Dalam perjalanan pulang, Wu Zichen ditemani oleh Zhang Zili, dan Zhang Zili mengajaknya berkencan ke tempat skating. Saat mereka berpisah, ternyata dari belakang muncul detektif Wang yang mengatakan ia menyesal memberikan info tentang kasus pembunuhan itu. Karena Zhang Zili akhirnya mencoba untuk menyelidiki kasus itu, padahal ia bukanlah seorang polisi lagi. Terlebih lagi, seorang duda yang merindukan kasih sayang seorang wanita. Tiba waktunya Zhang Zili berkencan dengan Wu Zichen di tempat permainan skating. Dan detektif Wang memata-matai mereka dari jauh. Setelah lama menikmati permainan skate, Wu Zichen mengarahkan rutenya membawa Zhang Zili ke tempat yang sepi. Zhang Zili langsung menangkap Wu Zichen hingga mereka terjatuh. Lalu Zhang Zili mencium Wu Zichen. Tetapi kegiatan mereka terganggu oleh pemilik sepatu skating yang meneriaki mereka. Saat perjalanan pulang, di dalam mobil Zhang Zili masih saja mencoba untuk mencumbu Wu Zichen. Lalu mereka pun pergi menonton bioskop. Di sini tampak mereka berdua telah saling menyukai satu sama lain. Ternyata ada seorang pria yang selalu mengikuti Wu Zichen dan Zhang Zili, dan detektif Wang sudah menyadari itu sejak lama. Saat turun dari truknya, detektif Wang menghentikan pria itu. Tampak ia membawa sepatu skating di lehernya. Detektif Wang menduga pria tersebut merupakan tersangka pembunuhan yang ia cari-cari. Ia pun lantas memborgol pria tersebut. Namun saat detektif Wang menelpon kepolisian, pria tersebut berbalik arah dan langsung menikam detektif Wang dengan sepatu skatingnya. Detektif Wang pun tewas di tangan pria itu. Setelah mendapat kabar detektif Wang meninggal, Zhang Zili tampak terpukul. Dan naasnya lagi, tubuh detektif Wang tidak berhasil ditemukan. Zhang Zili pun bertekad mencari pembunuhnya. Ia mendapati sebuah petunjuk milik mendiang detektif Wang, yaitu nomor plat mobil. Zhang Zili mendapati itu merupakan nomor plat mobil bus. Saat berada di bus itu, ia tidak menemukan apa-apa. Setelah turun dari bus, Zhang Zili pergi ke sebuah tempat makan. Secara kebetulan, di sana ia baru menyadari bahwa ada seorang pria aneh membawa sepatu skating yang sama-sama turun dari bus bersamanya. Zhang Zili seolah ingat bahwa detektif Wang selalu memata-matai dirinya di tempat bermain skating. Lalu ia membuntuti pria misterius tersebut ke sebuah diskotik, hingga pria itu pergi keluar diskotik lewat jalan belakang, dan Zhang Zili melihat ia masuk ke truk pengantar es balok. Zhang Zili terus membuntuti pria misterius yang kini sedang mengendarai truk es tersebut sampai ke tujuannya. Ternyata, itu merupakan tempat persimpangan jalur kereta api batubara yang dekat dengan jalur penimbangan.
Pria itu menjatuhkan isi dari karung yang dibawanya, yang ternyata merupakan potongan tubuh manusia. Tentunya itu adalah potongan tubuh Detektif Wang. Pria itu menjatuhkan ke dalam kereta api yang lewat di bawahnya, sehingga potongan tubuh itu dapat menyebar ke segala penjuru. Mengetahui hal itu, Zhang Zili tampak merenung, menyadari bahwa begitu cara pelaku menyebar potongan tubuh tersebut. Dan ternyata dulu ia dan rekan polisinya telah menangkap pelaku yang salah, sebab pelaku yang asli kini berada di hadapannya. Pria misterius itu lalu menuju ke lapangan es skating. Zhang Zili pergi ke penjaga lapangan es, dan ia menyuruh penjaga untuk memanggil nama seorang pria. Nama itu ialah Zijun, yang merupakan nama korban pembunuhan tahun 1999 yang lalu. Setelah nama itu dipanggil, terlihat pria itu bergegas pergi meninggalkan lapangan. Zhang Zili pun mencoba untuk menangkapnya, namun gagal karena pria itu menggunakan sepatu es. Zhang Zili pun melaporkan hasil temuannya kepada detektif yang sedang menangani kasus pembunuhan yang menewaskan Detektif Wang. Detektif itu membawa Wu Zichen yang merupakan istri dari almarhum Zichun untuk diinterogasi. Lalu Wu Zichen meminta untuk dipertemukan dengan Zhang Zili. Wu Zichen tak menyangka bahwa Zhang Zili merupakan seorang polisi. Zhang Zili pun menceritakan apa yang ia lihat kepada Wu Zichen. Ia mengatakan melihat seorang pria yang menjatuhkan potongan tubuh manusia ke dalam kereta api. Dan ia mengatakan peristiwa ini mengingatkannya pada kasus tahun 1999 yang lalu. Ia juga mengatakan bahwa satu-satunya pekerja yang dapat melakukan hal yang sama untuk menyebarkan potongan itu adalah operator timbangan kereta. Jika operator menjatuhkan potongan ke dalam kereta pada shift malam, maka potongan tubuh itu dapat menyebar pagi harinya di seluruh negeri. Dan Zichun semasa hidupnya merupakan operator timbangan batubara. Wu Zichen pun tak bisa mengelak lagi. Ia lalu menceritakan semuanya kepada Zhang Zili. Pada tahun 1999, suaminya Zichun tidak sengaja membunuh seorang pria ketika berusaha merampok. Karena takut ditangkap, Zichun pun memalsukan kematiannya dengan memotong-motong tubuh korbannya sebagai pengganti dirinya. Zichun berhasil menukar identitasnya dengan korban, tetapi ia tidak bisa muncul lagi ke depan umum. Wu Zichen juga mengatakan bahwa selama ini Zichun masih hidup dan selalu mengawasinya. Zichun membunuh semua pria yang dekat dengan Wu Zichen, termasuk 2 korban terakhir, dan mengancam akan membunuh Wu Zichen jika ia menceritakan hal ini kepada polisi. Zhang Zili pun melaporkan hal itu kepada detektif, dan ia juga mengatakan telah mendapat informasi bahwa Zichun menghubungi Wu Zichen di sebuah telepon umum untuk bertemu. Beberapa waktu kemudian, Wu Zichen menemui Zichun di sebuah hotel. Zichun memberikan uang kepada Wu Zichen. Tampak dari raut wajahnya, Zichun sangat merindukan istrinya tersebut. Ia pun membawa Wu Zichen keluar untuk jalan-jalan sekalian membeli rokok. Pada saat akan membeli rokok, Zichun pergi sendirian. Namun di dalam kedai rokok ada 2 orang yang mencurigakan. Lalu Zichun langsung lari ketakutan. Dan ternyata 2 orang itu adalah polisi. Ternyata segerombolan polisi sedari tadi telah membuntuti Wu Zichen dan Zichun. Zichun pun berlari terbirit-birit dikejar oleh para polisi itu. Ia pun tertembak dan tewas. Setelah potongan tubuhnya berhasil ditemukan, akhirnya keluarga detektif Wang memakamkan jenazahnya. Wu Zichen yang masih di kantor polisi diantarkan oleh Zhang Zili pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, Wu Zichen menangis karena ia merasa nyawanya hampir celaka ketika polisi hendak menembak Zichun. Ia menangis dan Zhang Zili berusaha menenangkannya. Sesampainya di laundry, di depan pintu telah menanti detektif yang menangani kasus pembunuhan itu untuk meminta abu jenazah orang yang dulu menggantikan identitas Zichun untuk diteliti. Tetapi Wu Zichen telah meneburkan abu jenazah itu ke sungai. Detektif itu pun membawa Wu Zichen ke mobilnya untuk dimintai keterangan. Zhang Zili masuk ke dalam laundry dan teringat bahwa Wu Zichen pernah membuang abu di depan pohon laundry itu. Lalu Zhang Zili meminta jaket pria yang pernah dirusak oleh Wu Zichen kepada Mingrong. Sepertinya Zhang Zili masih memiliki kecurigaan terhadap kasus ini. Mingrong memberikan kartu nama yang ada di jaket tersebut. Zhang Zili pun langsung pergi ke alamat si pemilik jaket.
Singkat cerita, akhirnya ia berhasil menemui seorang wanita setengah baya yang merupakan istri si pemilik jaket. Wanita ini merupakan pemilik sebuah klub malam yang bernama Daylight Firework Club. Ia berkata bahwa suaminya pernah memiliki jaket seperti itu dan bercerita bahwa pernah ada seorang perempuan yang menjumpai suaminya di depan klub mereka. Namun suaminya pergi bersama wanita itu dan tidak pernah pulang sampai sekarang. Zhang Zili bertanya kenapa ia tidak melaporkan hal tersebut ke polisi. Namun wanita itu menjawab, apa yang bisa dilakukan oleh polisi jika seorang lelaki pergi dengan selingkuhannya? Zhang Zili bertanya apakah ia bisa mengenali wajah perempuan yang bersama suaminya itu. Wanita itu pun mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melupakan wajahnya. Di sini, Zhang Zili semakin merasa masih ada yang tak beres dengan kasus ini. Cerita berlanjut. Di laundry, Zhang Zili yang sedang berada di sana mengajak Wu Zichen untuk melihat pertunjukan di taman hiburan malam ini. Malam pun tiba, Zhang Zili pergi bersama Wu Zichen ke taman hiburan. Zhang Zili membawa Wu Zichen menaiki biang lala. Wu Zichen berkata tidak ada pertunjukan malam ini. Lalu kenapa Zhang Zili membawanya ke sana? Saat berada di biang lala, Zhang Zili menunjuk ke arah klub malam yang terlihat dari atas. Zhang Zili bertanya apakah ia mengenali klub tersebut. Wu Zichen pun menyebutkan nama klub tersebut. Zhang Zili pun berkata agar Wu Zichen menceritakan semua kebenarannya. Wu Zichen malah mencium Zhang Zili dan mereka pun bercumbu di biang lala tersebut. Keesokan harinya Zhang Zili membawa Wu Zichen pergi makan bersama. Ternyata Zhang Zili telah melaporkan segalanya pada polisi, hingga para polisi lalu membawa Wu Zichen untuk diinterogasi di dalam mobil, dengan jaket temuan Zhang Zili sebagai buktinya. Zhang Zili tampak merasa bersalah, tapi apa daya, kebenaran harus tetap ditegakkan. Polisi menanyakan lagi apakah Wu Zichen menabur abu korban di sungai atau menguburnya di bawah pohon. Lalu Wu Zichen pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Pria yang memiliki jaket itu bernama Li Liangying. Wu Zichen lah yang membunuhnya sendiri. Ia tidak sengaja merusak jaket pria itu. Lalu pria itu meminta ganti rugi. Karena tidak mampu membayar, Li Liangying memaksa Wu Zichen pergi ke hotel. Wu Zichen membunuh pria itu dengan cara menikamnya, dan ternyata terungkap bahwa suaminya Zijun tidak terlibat sama sekali. Karena rasa cintanya, Zijun mengorbankan hidupnya untuk Wu Zichen. Tetapi ironisnya, Wu Zichen mengkhianati suaminya tersebut. Akhirnya semua kasus pembunuhan dari tahun 1999 berhasil dipecahkan, dan para polisi beserta Zhang Zili merayakan keberhasilan mereka. Tak lama kemudian Zhang Zili mengunjungi sebuah sanggar dan menari sesukanya sebagai bentuk ekspresi atas kehidupan yang penuh pengorbanan. Scene berganti. Wu Zichen akhirnya ditangkap oleh polisi. Polisi membawa Wu Zichen ke tempat kejadian perkara untuk mereka ulang kejadian. Tempat itu adalah rumah yang pernah ditempati Wu Zichen bersama suaminya Zijun. Wu Zichen menceritakan semuanya, di mana ia mendapatkan pisau dan kamar di mana ia membunuh korbannya. Pemilik rumah yang tidak tahu akan kejadian yang pernah terjadi di rumahnya pun terdiam bingung dengan adegan yang sedang diperagakan oleh Wu Zichen. Saat akan pergi ke tempat pembuangan mayat, dari arah gedung terlihat kembang api meluncur ke arah para polisi dan Wu Zichen. Wu Zichen bersama polisi pun pergi, namun kembang api itu terus menyala. Selanjutnya para polisi mencoba untuk menghentikan kembang api itu, namun kembang api itu terus saja menyala. Lalu datang pula pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Lalu begitu saja film pun selesai. Film Black Golden Eyes merupakan film Cina yang dirilis pada tahun 2014. Film karya Diao Yinan ini merupakan film misteri yang sepertinya baru akan dapat dicerna setelah menontonnya lebih dari sekali. Penonton akan dibuat memeras otak untuk menyusun puzzle misteri demi mengungkap apa maksud filmnya dan kemana arah misterinya tersebut. Barulah kita akan mulai menebak tentang pelaku dalam film ini. Sutradara Diao Yinan mencoba menyajikan film noir yang realistis. Hasilnya kita memang hanyut dalam kesuraman dan visual film yang dibintangi oleh Gui Lun Mei dan Liao Fan ini.
Fokus utama film ini adalah misteri pembunuhan dengan beberapa twist mengejutkan, tapi sebenarnya punya jawaban sederhana. Hingga akhir film pun kita masih harus dibuat mikir siapa yang menyalakan kembang api itu. Dan masuk pada penilaian, UBR Entertainment memberi rating 7,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Share.